banyak keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan. Misal contoh ya, ada keyakinan masyarakat kalau misalnya masuk kupu-kupu di dalam kamar ataupun di ruang tamu, Ada nanti tamu ada datang. keyakinan akan ada tamu yang Iya. datang. Ada juga beberapa pandangan yang mengatakan Allah itu terikat dengan ruang dan waktu Betul. dan sama seperti makhluknya. Betul, Itu betul, gimana iya. kita menyikapi hal tersebut? Iya. Kita juga Ustadz Kondang yang besar di negeri kita juga yang memberikan tafsir atau penafsiran. Dari situ Allah itu ada tapi tanpa tempat katanya Ustadz. Nah kemudian juga pernah mendengarkan Allah itu suci dari 6 arah katanya Ustadz. Nah sehingga dari situ juga mungkin gimana sih Muhammadiyah berpendapat tentang dua tafsir ayat tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ke podcast dimanapun Anda berada. Kali ini bareng saya Iskandar Zulkarnain akan menemani teman-teman semua dalam program Buka Kitab, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat mendasar, yang sangat pokok dalam agama Islam, yaitu terkait dengan akidah, Ustaz. Nah, dimana di sini kita akan mengkhususkan kepada tema esensi keberadaan Allah berdasarkan himpunan putusan tarjih Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, jadi kali ini kita sudah bersama pemateri kita, yaitu Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat bersama Ustadz Muhibur Rahman. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Selalu khair Ustadz. Oh, iya. Benar. Nah, jadi teman-teman sebelum kita beranjak lebih jauh terkait dengan materinya, mungkin kita perkenalan dulu. Barangkali bisa diperkenalkan dirinya dulu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu alaihi wasallam al-mustafa ba'd. Saya Muhibur Rahman, LC MPD, alumni LIPIA Jakarta tahun 2008. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Surabaya selesai tahun 2021. Kemudian bergabung bersama Universitas Muhammadiyah di sini di tahun 2022 tersebut, sehingga sampai sekarang saya sudah 2 tahun lah di sini, alhamdulillah ya. Sekarang saya sedang menyelesaikan studi S3 di UIN Mataram di prodi PAI, alhamdulillah. Iya. Baik Ustadz Muhib Ustadz ya. Iya, panggilannya Muhib. Ustadz Muhibur Rahman. Baik. Nah, jadi mungkin langsung saja teman-teman semua buat pertanyaan pertama Ustadz. Jadi berdasarkan sepengetahuan Anda ini Ustadz ya, dalam semua cabang ilmu pasti yang paling pertama dipelajari itu tentang definisinya Ustadz, tentang pengertiannya. Apa sih yang menjadi pengertian dari cabang ilmu itu? Nah, tentang akidah ini Ustadz, mungkin secara sederhana apa sih tentang akidah ini gitu Ustadz? Apa sih akidah ini Ustadz? Baik ya. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu alaihi wasallam al-mustafa ba'd. Akidah sebagaimana kita ketahui bahwa sungguhnya berasal dari kata-kata aqada yaqidu uqdatan, aqada yaqidu uqdatan, yang artinya adalah sesuatu yang mengikat hati. Mungkin bahasa kita lah keyakinan ya, keyakinan yang dimana keyakinan tersebut di dalam masyarakat sangat banyak sekali ya. Oleh karena itu keyakinan yang benar itu yang perlu untuk kita jelaskan apakah keyakinan yang benar tersebut. Sehingga keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat di masyarakat kita banyak keyakinan-keyakinan yang justru bertentangan. Misal contoh ya, ada keyakinan masyarakat kalau misalnya masuk kupu-kupu di dalam kamar ataupun di ruang tamu, nanti ada keyakinan akan ada tamu yang datang. Itu kan diyakini oleh masyarakat ya, oleh kebanyakan masyarakat dimanapun berada, termasuk di Lombok ini, keyakinan seperti itu. Atau misalnya ketika bermimpi giginya jatuh misalnya begitu, keyakinan masyarakat itu apa? Akan ada keluarga terdekat yang meninggal. Oh, itu nggak benar Ustadz ya? Nah, inilah pentingnya kita belajar akidah tersebut. Ternyata semua kejadian-kejadian seperti itu sudah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak lepas dari catatan Allah yang sudah kering tulisan tersebut. Ditempatkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz.
Sehingga keyakinan itu atau akidah itu adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim, ya. Ma ya'taqiduhul muslim, apa yang diyakini oleh seorang muslim, bahwa semua itu sudah ditulis, sudah dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak ada pengaruhnya apa yang diyakini oleh masyarakat tadi berupa kubu-kubu yang masuk tersebut. Seperti itu. Ya, bahkan juga Ustadz kemarin ada juga teman mahasiswa saya yang berpikiran seperti itu juga Ustadz. Ada kupu-kupu datang, oh, bakal ada tamu nih gitu Ustadz. Iya, itulah makanya penting sekali kita belajar tentang ilmu atau akidah yang benar ini agar kita jangan tersesat, ya. Jangan tersesat, karena sungguhnya pada hakikatnya baginda Rasulullah SAW itu bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menulis, mencatat takdir seluruh alam jagat raya ini 50.000 tahun sebelum ia menciptakan langit-langit dan bumi. Begitu kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada pengaruhnya kupu-kupu yang masuk terhadap tamu yang datang atau yang akan datang itu. Sebagaimana tidak ada pengaruhnya juga mimpi seseorang ada giginya yang tanggal akan terhadap kematian saudaranya tersebut. Seperti itu. Itu akidah seorang muslim. Bisa disimpulkan akidah ini adalah keyakinan yang sangat-sangat mendasar seperti itu Ustaz, yang berlandaskan pada Quran dan hadis gitu Ustaz. Iya, akidah yang benar itu adalah ya keyakinan yang sangat mendasar yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus Ustaz, bagaimana sih kedudukannya akidah ini secara umum dan khusus dalam agama Islam ini Ustaz? Iya, ini sangat urgent sekali ya kedudukan Islam atau kedudukan akidah dalam agama kita ini. Sangat urgent sekali kedudukannya tersebut, di mana benar ataupun tidaknya keyakinan seorang itu akan menunjukkan atau akan menempatkan seseorang pada tempatnya. Ketika akidah seorang itu benar, keyakinannya tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang rukun-rukun iman yang lain benar, maka insya Allah dia akan ditempatkan di surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika keyakinan itu menyimpang, misalnya adalah di dalam Al-Quran kan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Dikatakan oleh Allah seperti itu, ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan hanya sekedar anak dari laki-laki kalian ya, melainkan dia adalah Rasul Allah dan penutupnya para nabi. Nah, ini kan keyakinan kita seorang muslim bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi pemutus akhir zaman, nabi terakhir. Nah, ketika ada yang meyakini bahwa ada nabi setelah Rasulullah SAW, berarti itu kan akidah. Namun itu adalah akidah yang menyimpang. Sehingga akidah yang benar itu adalah akidah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Ustaz. Jadi kalau misalkan kita mau membagi akidah ini Ustaz, bisa dia mencakup apa aja Ustaz kalau kita misalkan pengen membagi akidah ini Ustaz? iya, kalau kita lihat pada pembagian akidah ya, bahwa sungguhnya akidah itu terbagi menjadi dua, akidah as-sahihah dan al-aqidah al-batilah. Akidah yang sahihah adalah akidah yang berlandaskan pada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sementara akidah yang batilah ya, entah dari mana landasannya ya, kita tidak mengetahui hal demikian. Sehingga suatu keyakinan di dalam masyarakat kita tersebut ya akan menjadi benar jika dia bersesuaian dengan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah kemudian Ustadz, kalau misalkan muncul pertanyaan di tengah-tengah kita Ustadz tentang keberadaan Allah atau di mana Allah gitu Ustadz. Iya. Nah kemudian apa sih yang menjadi poin pentingnya di situ Ustadz? Karena memang nggak bisa kita pungkiri, dengan itu ada juga beberapa pandangan yang mengatakan Allah itu terikat dengan ruang dan waktu dan sama seperti makhluknya. Betul, itu betul. Gimana Iya. kita menyikapi hal tersebut? Gitu? Iya, ini pertanyaan sangat penting sekali. Bahwa sungguhnya kita sebagai seorang muslim wajib untuk meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berada di atas arash ya, berada di atas arash. Kenapa demikian ya?
Karena ayat-ayat suci Al-Quran, demikian juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, banyak sekali yang menyebutkan tentang keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Misalnya di dalam surat Toha ayat yang kelima misalnya ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala beristiwa di atas arasnya. Nah, mana arash tersebut? Arash itu disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Di antaranya adalah hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan ruh ketika dia dicabut dari diri seorang hamba. Itu roh tersebut diangkat sampai menghadap kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas sana. Ya, hal ini menunjukkan bahwa arasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada di atas langit yang ketujuh tersebut. Di situ disebutkan sangat jelas sekali. Demikian juga dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Hadid misalnya ya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin. Kemudian tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian ia beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi itu. Wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma huwa alladhi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kemudian apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, di baris pertamanya itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ya, dia berada di atas arasnya tersebut ya, arasnya tersebut. Namun di dalam paragraf yang berikutnya atau bahasa berikutnya, dia mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga dan demikian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arasy. Zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arasy. Adapun sifatnya, maha pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya, maka itu meliputi seluruh makhluk yang ada. Tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala tahu, semua Allah Tabaraka wa Ta'ala dengar, semua Allah Tabaraka wa Ta'ala lihat. Tidak ada yang terluput dari penglihatan Allah Ta'ala. Satu lagi hadis yang Anda ingin sebutkan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Apa kata Muawiyah? Beliau bercerita sendiri. Muawiyah tersebut bercerita, kana li ghanamun baina Uhudin wal Jawaniyah. Dulu aku memiliki hewan-hewan ternak yang terletak antara Gunung Uhud dengan Gunung Jawaniyah, kata beliau. Jadi di lembah ini ada hewan-hewan ternaknya. Wa kanat jariyatun li, aku tugaskan seorang perempuan budak untuk menjaganya. Fatalatu hadata yaumin fa idza dhi'bu qad dhahaba bisyatin. Maka suatu hari aku mengecek, kata Muawiyah, aku mengecek keadaan kambing-kambing hewan-hewanku itu, ternyata aku dapati ada seekor serigala menerkam salah seekor hewan ternakku itu, kata. Sementara aku ini anak manusia biasa, kata Muawiyah. Fa saqaqtuha, maka aku pun menampar budak perempuan itu, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sehingga budak perempuan itu pun tersungkur jatuh.
Antum bisa bayangkan ya tangannya orang Arab yang seperti itu menampar pipi seorang budak wanita, ya wanita lagi budak tersebut. Bagaimana sakitnya itu. Nabi kita SAW ketika mendapatkan laporan ini dari Muawiyah bin Hakam, apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata Muawiyah bercerita, fa'adzama dzalika alayya, maka Rasul marah besar kepadaku. Kata Muawiyah, Rasulullah SAW marah besar kepadaku sampai dia mengatakan, afala u'tiquha ya Rasulullah, apakah aku harus membebaskannya ya Rasulullah? Saking menyesalnya ia terhadap perbuatannya menampar wanita tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ud'uha, panggil dia, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika budak wanita itu dipanggil, maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Kata Rasulullah SAW, bertanya kepada budak wanita itu. Maka budak wanita itu menjawab, Allahu fis sama, Allah berada di atas langit, kata budak wanita itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, Waman ana, kata Rasulullah SAW, siapa diriku? Maka budak wanita itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah tabaraka ta'ala. Maka demi mendengar jawaban tersebut, baginda Rasulullah SAW pun berkata, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena sungguhnya dia adalah seorang mukminah, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar, dalam hal ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan, membenarkan jawaban daripada si wanita tersebut. Kalau seandainya Allah itu tidak berada di atas arash, seandainya Allah itu ada di mana-mana, sementara budak wanita itu mengatakan Allah di atas arash, tentu Rasulullah tidak akan diam terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh budak wanita itu. Tapi Rasulullah mengiyakan, membenarkan jawaban si perempuan tersebut, budak wanita itu, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arash tersebut. Nah, artinya bisalah kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam keputusan dari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu memang Allah itu zatnya ada di atas langit gitu Ustaz ya. Iya. Jadi dalam himpunan putusan tarjih ini, ya betul sekali ya. Dalam himpunan putusan tarjih ini, Allah, kita sebagai warga Muhammadiyah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu berada di atas arasnya, ya Pak. Karena memang juga Ustaz pernah dengar argumentasi kalau yang ada di aras itu adalah pusat kekuasaannya, bukan dari zatnya, katanya Ustaz. Seperti itu akidah yang agak bersimpangan atau berbeda dengan Persyarikatan Muhammadiyah gitu Ustaz. Nah, itulah makanya pentingnya kita untuk mempelajari akidah ini sesuai dengan sumbernya. Sumber akidah kan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kita bacakan tadi, pertama tadi surat Toha ayat 5, Al-Quranul Karim. Kemudian surat Al-Hadid ayat yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Kemudian surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi. Malaikat naik ke atas menuju kehadiran Allah tabaraka wa taala. Begitu kata Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalau ingin agar akidah kita ini benar, bersesuaian dengan apa yang sebenarnya tentang keberadaan Allah atau tentang keberadaan yang lainnya, ikuti apa petunjuk Al-Quran tersebut. Jangan kita melakukan pemaknaan dengan makna yang lain. Nah, dalam ayat ini Allah nyata-nyata mengatakan Ar-Rahmanu, dia zat Allah tabaraka ta'ala, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu berada di atas arash. Begitu kata Allah tabaraka ta'ala. Sehingga kalau kita memaknakannya dengan makna yang lain, maka akan bertentangan dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, yang ketika wanita budak itu menjawab Allah berada di atas arash. Oleh karena itu, perlu sekali bagi diri kita untuk mengembalikan pemahaman-pemahaman tersebut berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak Ustaz. Jadi Ana juga tertarik dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Ustaz dalam Quran surat Al-Hadid yang sempat dibacakan tadi, bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada Ustaz. Nah, kemudian juga pada ayat yang selanjutnya atau yang surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada hamba-hamba kami, melebihi dekatnya urat nadi leher mereka gitu Ustaz. Nah, karena memang dari ayat tersebut juga ada juga Ustadz kondang yang besar di negeri kita juga yang memberikan tafsir atau penafsiran
dari situ Allah itu ada tapi tanpa tempat katanya Ustaz. Nah kemudian juga pernah Anda mendengarkan Allah itu suci dari 6 arah katanya Ustaz. Nah sehingga dari situ juga mungkin gimana sih Muhammadiyah berpendapat tentang dua tafsir ayat tersebut gitu Ustaz. Baik, masya Allah ya, jazakallah khairan pertanyaannya. Ah, kalau kita mengartikan ataupun menerjemahkan, apalagi sampai menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal kita masing-masing, ya, maka akan banyak sekali persentase ataupun penafsiran tersebut. Karena masing-masing manusia itu akalnya itu berbeda-beda, ya, akalnya berbeda-beda. Akalnya antum dengan akalnya ana berbeda-beda, ya. Kemampuan ana berpikir atau kemampuan menghafal, memahami berbeda dengan yang lainnya. Demikian juga manusia-manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita mesti harus mengembalikan pemahaman yang benar itu adalah ke pemahaman tiga generasi dalam Islam yang dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi salaf atau generasi terdahulu, ya, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah SAW, masa beliau dan masa para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kata beliau SAW. Di sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman di mana beliau dan para sahabatnya. Kemudian yang setelah mereka, kata Rasulullah SAW, yaitu zamannya para tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang mengikuti, orang beriman kepada Rasulullah SAW melalui ceramah ataupun melalui tuntunan para sahabat-sahabat Nabi ini. Tsummal ladzina yalunahum, kata beliau SAW. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu para tabi'ut tabi'in. Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan para sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka berjumpa dengan para murid-muridnya sahabat Nabi SAW. Tabi'ut tabi'in itu Ustaz. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah, itu tiga generasi ini dipuji oleh Rasulullah SAW dengan ucapannya khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nah, para ulama terdahulu ya ikhwan, ya, beliau atau mereka menjadikan ketiga generasi ini, generasi emas dalam Islam ini, sebagai landasan hukum di dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Di situ ada generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Pertama, karena mereka sudah dipuji oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik. Yang kedua, mereka pelaku di situ. Para sahabat yang pelaku. Ayat itu turun, mereka tahu apa konteks ayat tersebut turun, kapan dia turun, kenapa kok dia turun, bagaimana penjelasannya. Mereka pada tahu tuh, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, ya. Kemudian pengetahuan mereka itu mereka ajarkan kepada murid-murid mereka, yaitu para tabi'in ini. Para tabi'in meninggal dunia, mereka mengajarkannya kepada para tabi'ut tabi'in ini, ya, pengikut-pengikut mereka yang selanjutnya lagi. Nah, sehingga dengan demikian di dalam permasalahan apapun, wajib untuk kita, jika kita ingin mengambil kebenaran, wajib bagi diri kita untuk mengembalikan pemahaman tersebut kepada pemahaman ketiga generasi ini. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang salaf. Orang-orang salaf yaitu orang-orang terdahulu. Tiga generasi ini yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in ini. Mereka yang disebut dan namanya ulama salaf. Mereka itu ulama salaf tersebut. Adapun pengikut-pengikutnya itu namanya salafi, ditambahkan i saja atau y, ya. Itu pengikut daripada generasi ulama salaf tersebut. Itu berbeda dengan istilah Wahabi Ustaz, ya. Lain lagi, ya. Berbeda, Ustaz, ya. Lain lagi istilah itu, ya. Nah, sehingga dan demikian bagaimana para ulama salaf tersebut dari generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in tersebut memahami firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah yang menjadi menjadi acuan dalam kita memahami ayat yang bersangkutan. Dan ternyata ketika kita membaca, ada satu kitab namanya Kitab Tauhid, Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Judul kitab tersebut ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di situ beliau menyebutkan bahwa kebersamaan Allah itu ada dua. Kebersamaan Allah bersama makhluknya itu ada dua.
Yang pertama adalah al-ma'iyah al-'ammah, yang kedua al-ma'iyah al-khassah. Al-ma'iyah al-'ammah yaitu kebersamaan Allah bersama seluruh makhluknya. Yaitu kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah Allah mengetahui, memperhatikan, mendengarkan, mengawasi, ya, mengawasi semua makhluknya. Sehingga yang muslim diketahui oleh Allah tabaraka wa taala perbuatan, yang kafir juga demikian diketahui oleh Allah tabaraka wa taala perbuatannya. Siap, siap. Nah, inilah dalil daripada wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Jadi Allah zatnya tetap di atas sana, tapi pengetahuannya, pengawasannya, penglihatan, pendengarannya itu menyelimuti diri kita semua. Sehingga tidak ada satupun kalimat yang terlontar dari lisan kita kecuali Allah tahu itu kalimat tersebut. Tidak ada satupun kalimat yang terucap kecuali Allah mendengarnya. Bahkan tidak ada satupun daun yang jatuh di tengah hutan belantara kecuali Allah mengetahuinya. Ini namanya al-ma'iyah al-'ammah, pengetahuan Allah yang maha luas, yang menyeluruh kepada seluruh makhluknya, yang muslim, yang kafir, yang benda-benda ataupun yang lainnya. Adapun pengetahuan atau al-ma'iyah al-khassah, maka ini artinya adalah perlindungan Allah terhadap kaum muslimin. Misalnya dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala ketika Nabi SAW pergi berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya. Jadi Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu orang-orang kafir begitu mereka mengetahui bahwa Nabi itu sudah pergi berhijrah, mereka marah besar. Akhirnya mereka membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup ataupun mati akan dihadiahi 100 ekor unta. Subhanallah, kalau sekarang 100 ekor unta berapa tuh harganya? Berapa harga unta kira-kira? Kalau yang pernah Ana dengar Ustadz, dia satu ekor unta merah seperti satu mobil Ferrari sekarang katanya. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan kalau 100 ekor unta, itu hadiah yang disiapkan bagi siapapun yang menemukan Nabi SAW dalam keadaan hidup ataupun mati. Makanya orang-orang Arab kafir Quraisy pada saat itu begitu semangat mereka untuk mengejar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terlebutlah salah seorang di antara mereka bernama Suraqah bin Malik bin Muljam. Dia yang berhasil menyusul Nabi SAW. Dia melihat di situ ada Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada pembantu Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdurrahman bin Fuhairah. Kemudian salah seorang di antara mereka yang bertugas menuntun atau mencari jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqid namanya. Abdullah bin Uraiqid seorang Yahudi. Nah, ketika Suraqah bin Malik bin Muljam ini ingin menangkap Nabi SAW, kudanya itu jatuh. Subhanallah. Sampai 3 kali berulang seperti itu. Sehingga Suraqah pun menyerah dengan mengatakan, aku menyerah, engkau itu dijaga oleh Allah tabaraka ta'ala. Tidak ada orang pun yang bisa mencelakakan dirimu. Nah, itu namanya ma'iyah al-khassah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq saat dikejar itu, dia melihat ke belakang. Ya Rasulullah, sebentar lagi dia bisa mengejar kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Begitu kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata benar. Berjatuhan itu Suraqah bin Malik bin Muljam tersebut. Di situ Allah melindungi. Sehingga ma'ana di situ maksudnya adalah perlindungan Allah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semua bukan semua kalimat ma'a itu artinya bersama-sama, bukan, ya. Aku bersama kamu bukan selama-lamanya akan menempel bersama dia, bukan, ya. Sama seperti orang tua antum misalnya, ya, atau orang tua anak dulu sewaktu ada pergi kuliah ke Yogyakarta atau ke Jakarta, ya. Pergilah Muhib, ayah akan selalu bersamamu. Begitu katanya, ya. Pergilah Muhib, ayah akan selalu bersamamu. Apakah ayah saya ketika saya pergi kampus dia ikut kampus? Kan tidak. Dia di Lombok, Anda di Jogja. Tapi bersama yang dimaksudkan di situ adalah doanya selalu menyertai langkah sang anak. Nah, demikian juga dengan di sini, ya. Jadi Allah tabaraka wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah pengawasan, pengetahuan Allah tabaraka wa taala terhadap apapun yang dilakukan oleh makhluknya tersebut. Baik, Masya Allah. Nah, Nah, kemudian Ustaz, seberapa penting sih kita memahami Allah itu berada di atas aras itu Ustaz? Dan apa sih dampak negatifnya kalau kita itu salah mengartikan hal itu Ustaz? nah ini yang penting sekali ya. Ini akidah kita, ya kawan. Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Abu Hanifah, apa kata mereka berdua? Ya, bahkan Imam Malik juga mengatakan demikian. Apa kata mereka? Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak tahu Allah itu di mana, di bumi atau di langit, fahuwa kafir, maka dia kafir. Begitu kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga Imam Malik. Demikian kata mereka. Barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu di mana Allah, fahuwa kafir. Kemudian barang siapa yang mengatakan bahwa aku tahu Allah itu di atas aras, tapi aras itu aku tidak tahu di langit atau di bumi, fahuwa kafir, kata beliau. Sehingga ini keyakinan yang memang harus benar-benar kita yakini ya. Karena kalau kita meragukan keberadaan Allah di atas aras, berarti kita ragu terhadap ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang hal demikian. Pikiran-pikiran kita yang masih rancu terhadap hal ini ya, sekarang sudah ada ayat yang jelas-jelas menyatakan Allah berada di atas arasnya. Imani ayat Al-Quran tersebut, kesampingkan pikiran kita ini ya, karena pikiran kita ini begitu lemah, ada batasannya pikiran kita tersebut, sehingga wajib kita meyakini Allah tersebut berada di atas arasnya. Baik, Ustaz. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami akidah, khususnya keberadaan Allah, agar tidak menyerupainya dengan makhluknya gitu Ustaz, atau agar kita itu nggak salah persepsi gitu Ustaz. Cara kita itu kayak gimana? Iya, bagaimana cara kita menyikapi tentang keberadaan Allah tabaraka wa taala ya. Nah, ikhwati fillah, ketahuilah sungguhnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan satu-satunya untuk kita memahami tentang akidah ini. Sehingga dalam kita memahami ayat ini, ikhwan, ya, bagaimana yang disampaikan atau yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang harus kita yakini. Dan karena Al-Quran ini ya, Al-Quran ini merupakan kalamullah ya, firman Allah tabaraka wa taala, yang paling paham tentang tafsiran ayat Al-Quran tersebut adalah Rasulullah SAW. Kemudian 3 generasi tadi itu yang dipuji oleh beliau SAW, karena sesungguhnya mungkin ada saja di antara kita bisa menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tidak bisa dipastikan tentang kebenarannya itu. Oleh karena itu, dalam hal-hal seperti ini wajib untuk kita mengimani ya, mengimani keberadaan Allah Tabaraka Ta'ala tersebut sesuai dengan pemahaman mereka. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada apa saja yang datang dari Allah tabaraka wa taala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Aku juga beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini Allah tabaraka wa taala menyatakan dirinya berada di atas arasnya, maka kita harus beriman kepada Allah tabaraka wa taala berada di atas aras tersebut sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa taala di sana. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala itu ya, tidak ada yang sama dengan Dia. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah tabaraka wa taala nyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita sebagai makhluk ya, sebagai hambanya Allah tabaraka wa taala, kalau kita
duduk di satu tempat atau berada di satu tempat dapat dilihat, dapat dirasa dan yang lainnya. Tapi kalau Allah tabaraka wa taala tidak demikian. Allah tabaraka wa taala nyatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kewajiban kita adalah menetapkan apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala itu. Salah satunya tadi Allah berada di atas arsy tadi, ya. Sehingga kalau ada orang mengatakan ya seperti yang antum tanyakan tadi bahwa Allah tabaraka wa taala suci dari segala macam arah, ini pada hakikatnya menentang firman Allah taala yang menyatakan Allah berada di atas arsy itu. Bertentangan dengan hal demikian. Oleh karena itu, buang pemikiran kita ini, ambil apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Allah nyata-nyata mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la Dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Itu kan menunjukkan jihad atas semua tuh. Al-Quran yang menyatakan demikian. Nah, kalau kita misalnya kemudian kita mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, betul, tidak sama Allah tabaraka wa ta'ala dan makhluknya. Tapi ketika kita menyatakan Allah berada di atas arsy, kita tidak menyamakan bahwa Allah atasnya makhluk dengan atasnya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak kita menyamakan hal demikian. Hanya kita mengimani Allah berada di atas arsy tersebut. Dan arsy-nya Allah itu ada di atas langit sana, atas langit ketujuh sana. Demikian seharusnya kita mengimani ya. Ya. Di sini kalau antum lihat ya di apa namanya dalam himpunan putusan tarjih itu disebutkan dalam bab iman di sini apa kata al-muallif penyusun ma kallafanallahu bil bahthi fil i'tiqadi bima la tasilu ilaina uquluna. Allah tidaklah menyuruh kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal kita dalam hal keimanan ini, dalam hal kepercayaan ini. Lianna aqlal insani la yastati'u an yasila ila ma'rifati dzatillahi wa kaifiyati ittisafi bi sifatin ya. Fala nabhatsu anhu. Sebab akal kita sebagai manusia ya tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifatnya yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal tersebut. Ini jelas dalam himpunan putusan tarjih. Ini himpunan putusan tarjih yang nomor 1 kalau tidak salah ini ya. Ini jelas disebutkan di sini dalam bab iman. Sehingga apa yang tidak Allah tabaraka wa taala sebutkan tentang dirinya tersebut kita jangan membicarakannya. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan nyata-nyata oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Seperti ayat-ayat suci Al-Quran ini misalnya ya, Allah menyatakan dirinya berada di atas arsy, wajib kita mengimaninya. Iya, demikian. Ya ala kulli hal Ustaz, dari semua pemaparan tadi nggak bisa kita pungkiri Ustaz, banyak juga yang mengimani tentang hal yang memang itu nggak bertempat itu Ustaz. Nah kemudian yang terakhir Ustaz, bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan pemahaman dalam masalah akidah ini Ustaz? Iya, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan ya? Sebenarnya ya, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, maka sebenarnya kita wajib untuk menerima apapun yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa Al-Quran atau yang datang dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis dari baginda Rasulullah Sallam. Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah di tahun 1912, sekian tahun yang lalu ya, itu benar-benar menjadikan dua sumber ini menjadi pondasi dasar dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam apalagi beribadah. Semuanya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam masalah akidah ini pun ya Muhammadiyah meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arsy ya, berada di atas arsy. Sehingga untuk kita kembali, untuk kita meminimalisir ataupun untuk kita mempertemukan dengan orang-orang yang misalnya tidak mau ataupun
tidak berbeda penafsiran. berbeda penafsiran tentang hal ini, maka kita mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, syai' di sini itu nakirah disebutkan di situ. Masalah apa saja, apalagi masalah akidah. Apa kata Allah? Farudduhu ila Allahi war Rasul. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Nah, sekarang ini tidak kita pungkiri sebagaimana yang antum katakan tadi, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah di mana Allah ini begitu kencang perbedaan pendapat ini, maka masing-masing harus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Farudduhu ila Allah war Rasul, dan kepada Rasul. Buang ego masing-masing, karena ini merupakan keyakinan, ya, karena ini merupakan keyakinan. Dan ternyata ketika kita kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita temukan Allah itu menyatakan dalam banyak ayat bahwa Dia berada di atas arsy sana. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, ya, menyebutkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berada di atas arsy. Salah satu hadisnya seperti yang Anda sebutkan tadi, yaitu hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami tersebut. Ada juga hadis yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Aamintum wa ana aminun man fis sama, kata Rasulullah SAW, ya. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku ini adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di atas langit sana? Begitu kata Nabi kita SAW. Wa ana aminun man fis sama. Begitu kata Nabi kita SAW. Kemudian beliau juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasih sayangilah makhluk yang ada di bumi, engkau akan dikasih sayangi oleh zat yang ada di atas langit sana. Begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi barangkali itu Ustadz yang jadi perbincangan kita pada pagi hari ini. Barakallahu fiik Ustadz atas semua penjelasan dan ilmunya. Jadi itu teman-teman atas diskusi kita pada pagi hari yang sangat berkah ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah datangnya dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.